Anaknya jadi nambah modul Azalea. Di Ciari kan nggak mau tadi tuh nggak mau ngerjain modul maunya satu aja terus aku bilang gini kak nggak apa-apa kak kerjain satu itu kan tabel kan kakak sudah keren sudah rajin nanti kakak ini dapat apa dapat modul baru lagi modulnya tinggal sedikit lagi besok dapat modul baru gitu sekarang jadi semangat ngerjain modulnya. Terus, mau ngasih lagi. Udah bu, gitu aja ceritanya. Berarti masih proses Bu Syifa ya, masih tarik-tarikan antara les baca sama paradigma Bimba. Tapi setelah belajar, paradigma Bimbanya jadi lebih banyak kan? Gitu, Bu Dwi, Bu Maya. Iya, Kita lanjut ke Bila. cerita selanjutnya ya. Iya. Bu Fitri ini juga tentang paradigma Bimba sama paradigma les baca. Ini ini aja lah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Bu Putri. Eh, ya, kalau buat paradigma ini saya masih berproses Bu. Hampir mirip kayak Bu Syifa kayak tadi aja tuh si Raza tuh dia tuh selalu maunya kalau baca tuh kayak selalu maunya dituntun. Padahal tuh aku tahu kalau dia tuh bisa kayak aku ngomong kayak abang tuh bisa, abang tuh baca lihat ke modulnya. Jadi kayak masih suka ke kemampuan kemampuannya Bu. Iya kayak gitu. Terus kalau misalkan yang udah berparadigma itu ke Abang Al dia kan kayak suka banget gambar. Tadinya tuh dia maunya menggambar terus kayak buat main modul tuh nggak mau. Apalagi buat main modul tulis. Cuman aku tadi kayak ngomong, Abang hari ini ada gambaran baru yang tadi Abang bawa. Hari ini main modulnya semuanya kan biasanya dia cuma mau modul baca sama modul matematika. Modul tulisnya tuh nggak pernah mau katanya besok aja tapi nggak pernah dikerjain. Terus aku ngomong kayak hari ini kan banyak gambar-gambarannya, Abang mau mau main berapa? Tapi hari ini main modul tulis dua ya bang kayak gitu terus akhirnya dia mau bu main modul tulis main modul matematika juga nambah modul baca juga nambah apalagi tadi udah dapet kotak baca-bacaan jadi kayak dia excited udah dapet karena kan dari kemarin-kemarin tuh dia nanya mulu mana kotak baca-bacaannya aku bilang iya belum sampai Bu Dila belum ngasih jadi pas udah dikasih jadi dia excited banget kayak gitu sih Bu. Berarti udah ke itu tuh, udah ke paradigma Bimba, udah lebih ke minatnya dibanding ke hasilnya. Iya, kalau ke Abang Al. Cuma kalau buat masih suka narik ulur. Masih narik ulur, masih ke kemampuan lagi. Iya. Lagi. Iya, kayak gitu. Gitu, Bu Dwi. Ya. Kita lanjut ya ke cerita Siap, selanjutnya. Bila. Ya, Siapa lagi? peserta selanjutnya. Bu Dwi Salsa ya? Budi jangan ketawa Budi. Ibu Rizky nggak ada Bu. Iya, Bu Rispi pakai HP-nya lowbat katanya kan Bulia nggak masuk, jadi pakai HP dia sendiri gitu buat Zoom-nya. Terus HP-nya lowbat.
Bu Salsa. Oke, jadi kalau buat para paradigma yang les baca itu ke Rishad tuh kan dia ke ya kalau baca satu A B D G huruf M-nya itu masih suka lupa-lupa. Jadi kayak aku tuh ini ya, nah dia kan biasanya kan mama mimi gitu kan atas sama bawah. Nah atasnya dia udah tahu nih M A mama. Nah terus bawahnya lagi kan sama ya hurufnya. Terus dia lupa, dia diam terus. Ini apa bang? Kan ini sama yang kayak di atas. Kok lupa lagi sih? Kayak gitu sih. Kan tadi barusan kamu belum lama loh nyebutin ini kayak gitu. Ya. Risha tuh hari apa, Bu? Senin Rabu Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Nah, kan Selasa udah belajar tuh. Ya. Nah, pas Rabu ketemu Rishad lagi gimana? Nah, kalau pas ketemu riset lagi, jadi lebih ke ini sih dikasih tahu dulu, karena kan dia emang tipe tipe belajar audio banget ya Bu. Jadi ya udah kasih tahu aja Bu, terus bantuin dulu. Nanti juga dia ingat kayak huruf-huruf yang lainnya kayak gitu. Ya terus kalau ke riset sih masih ini ya masih tarik ulur. Saya kadang masih ke bawah juga sih kayak kenapa sih gak bisa-bisa Kenapa lupa mulu? lupa simbolnya kayak gitu. Terus kalau udah berat paradigma bim oh udah yang berat Berarti yang Rishad paradigma itu, Rishad kan Selasa udah belajar, tapi pas di Rabu lebih ya enggak ke apa hasilnya sih jadi ke minatnya dulu minatnya dulu. ya Nah, ikut habis itu dulu. yang Bu Salsa lakuin apa tuh? Pendekatan lebih dalam lagi nggak di sistemnya? Iya, kayak kan dia suka banget Spider-Man tuh. Nah, diajak dulu cerita kayak gitu sih. Terus, Cerita dulu, baru nanti masuk ke modul. iya, masuk ke modul. Tapi ya masih lupa-lupa sih, soalnya kan audio banget. Sih audio. Itu yang masih tarik ulur sama les baca. Kalau yang udah paradigma bunda, Kalau yang udah paradigma Bimba itu ke Gazea. Kan Gazea awalnya suka males-malesan tuh ngerjain modul tulis. Kayak kalau dikasih dua, kakak gak mau. Kakak maunya satu. Terus suka minta dibantuin juga sih. Nah, awal awalnya tuh dibantuin dulu. Kayak balap-balapan dulu kayak gitu. Nah, per hari ini tuh tadi eh, dia mau itu. Tapi kayak dia bintangnya mau 10 ya. Oke, nanti aku kasih bintang 10 tapi ngerjainnya sendiri ya. Akhirnya dia mau tuh. siapa aja ya? Iya, udah. Bacanya juga udah sendiri sih. Jadi itu yang udah paradigma bimba. Iya. Minatnya udah tumbuh gitu ya, Bu. Iya. Masih Bu Salsa. Udah semua deh. Udah. Oh, aku bikin aku. Iya. Sekarang saya ya Bu Dwi, Bu Maya. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah paradigma bimba. Maksudnya kalau lagi ngecekin kantor murid guru-guru tuh udah maksudnya kalau misalnya absennya itu tuh nggak yang terlalu mikirin banget hasil karena saya ngeliat juga dari small step sistemnya kan. Alhamdulillah udah paradigma bimba. Dulu pas awal-awal jadi motivator masih sempat orientasinya ke kemampuan. Jadi waktu itu ada satu anak, sebenarnya sih anaknya nggak kendala sih, nggak masalah. Tapi lebih ke mamahnya suka nuntut dan ngarahin saya kayak gini harus tuh biar anaknya cepet bisa. Karena kalau misalnya di depan tuh orang tua kan pada ngobrolin tentang modul anaknya udah sampai tahap apa. Nah, anaknya ini masih ketinggalan. Jadi mamanya tuh yang kepercayaan kalau anaknya dipegang sama saya. Karena sering di WhatsApp tuh sama mamahnya di malam, siang, sore ngasih tahu terus tuh nuntun Bu harusnya kalau misalnya
nulisnya belum terampil, harusnya ibu kayak gini, ke anaknya kayak gini, sampai di videoin kayak gini bu caranya. Saya diarahin tuh kayak gitu, lama-lama kan jadi kebal bu. Karena tadinya sama anaknya biasa aja, tapi pas dapet apa bukan dorongan, dapet tuntutan dari orang tuanya, saya ngerasa jadi, oh iya ya harusnya kan dia kan jam masuknya sama nih sama anak yang satu, udah ketinggalan jauh nih modulnya, harusnya kan modulnya sama. Nah jadi nuntut tuh ke anaknya karena dapet tuntutan dari orang tuanya. Akhirnya ngebimbainnya orientasinya ke hasil, kayak ayo kak bisa apa namanya? Iya, ayo Kak bisa terus kayak gitu-gitu terus tanpa mikirin perasaannya dia. Akhirnya pas saya tuntut terus tuh anaknya karena dapat dorongan dari orang tua, anaknya kalau ke Bimba tuh jadi murung. Datang sih datang, cuma nggak happy, terus juga gelisah mau pulang terus kayak gitu. Karena kan dapat tuntutan tuh dari orang tua. Nah, orientasinya tuh ke kemampuan. Akhirnya pas orientasinya ke kemampuan, jadinya nggak happy, anak yang nggak happy, saya juga ngebimbain yang nggak happy karena banyak tekanan. Akhirnya jadi gelisah sendiri tuh. Akhirnya balik lagi deh ke paradigma bimba. Ya udah, pemikirannya diubah dari yang tadinya nganggap komen orang tuanya jadi tuntutan, lebih ke perbaikan diri aja, masukan. Oh mungkin di rumah pakai cara itu, nanti buat variation skill juga di sini diterapin di bimba. Siapa tahu caranya lebih masuk ke anak ini. Setelah nerapin ke paradigma bimba, anaknya malah jadi fun, Bu, dan minatnya malah jadi tumbuh sendiri, gitu. Justru kalau kita maksa dan pakai tuntutan, malah anaknya jadi nggak happy, motivatornya juga nggak happy, nah stuck tuh jadinya kemampuannya. Tapi pas sudah paradigma bimbel lagi, anaknya happy, minatnya tumbuh sendiri, terus main modul juga banyak, nggak pakai dituntut juga mau main modulnya banyak, main modulnya rapi, bacanya juga terampil, nulisnya terampil, kayak gitu. Tapi nggak langsung itu juga sih, waktu itu kan yang kendala di orang tuanya ya. Saya juga ngelakuin PDKT tuh ke orang tuanya. Misalnya orang tuanya lagi bikin status WhatsApp. Nah, saya suka komen tuh statusnya. Soalnya kan orang tuanya nih belum percaya kan kalau anaknya di saya karena kalau di luar tuh ngobrolinnya kalau sama guru ini udah sampai modul ini gitu. Padahal kan memang small step sistemnya tetap udah berjalan, cuma memang progresnya butuh lebih nih kalau anak yang satu. Nah, jadi saya PDKT dulu tuh ke orang tuanya. Saya taunya bahasa kasih orang tuanya pujian, terus juga tipenya kan sanguinis. Jadi setiap dia bikin status anaknya lagi belajar, dia ngajarin, nah itu saya suka komen tuh. Nah, dari situ kan PDKT sama orang tuanya udah percaya, baru deh. Jadinya pendekatan ke orang tua juga, pendekatan ke anak juga, minatnya jadi tumbuh. Gitu, Bu Dwi. Komennya gini, kan misalnya lagi dibikin status kan. Masya Allah, Mama keren banget. Makasih ya udah kerja sama ngebimba ya, ngajarin kakak juga di rumah gitu. Terus misalnya kalau misalnya lagi pergi, terus kalau lagi pergi jalan-jalan, ih seru banget mah lagi jalan-jalan ke ini gitu lah, komen-komen gitu Bu. Iya. Kadang juga reaksi love gitu. Kan karena mamanya pujian banget. Jadi kalau ngomong tuh lebay gitu deh. Iya kayak misalnya kan dapat modul baru nih anaknya. Terus wah Bu, anak saya dapat modul baru ya. Deh Bu Dila paling top, guru paling juara kayak gitu. Nanti besoknya nih yang satu udah dapat modul. Nah, dia belum ganti modul baru. Nah, itu saya di komen, Bu, kok belum modulnya belum naik karena ngebandingin sama anak yang lain kan. Nah tuh komen lagi, tapi ntar kalau misalnya dapat modul lagi emang nggak salah pilih, emang nggak salah deh kalau di kalau anak saya sama Budila bimbanya gitu deh pokoknya Bu. Jadi serba salah ya, Bu Dila. Apa Budi? Jadi serba salah ya jadinya ya.
Iya, setelah nerapin Pak Bimba, saya udah nggak terlalu mikirin apa yang mamahnya omongin. Kalau dia komen ke saya, ya udah cuma buat masukan aja Iya, gitu. betul. Jadi lebih seneng ngebimbainnya kalau udah pakai paradigma Bimba. Hmm, siap. Lanjut, Budila. Apalagi ya? Oh, kalau misalnya ngecek indikator guru, Hmm, kadang kan namanya motivator ngelihat tanda-tanda udah merah, udah hitam gitu kan, worry tuh. Kalau saya ngelihatnya bukan ke indikator, tapi lebih ke small step sistemnya. Sebenarnya contoh misal, anaknya Bu DJ, ada yang indikatornya hitam, terus Bu DJ komen kan, ya Allah udah hitam ini Bu absennya, kayak gitu. Terus saya bukan permasalahin hitamnya, tapi saya bilang Bu DJ, tapi kan dia small step sistemnya udah berjalan kayak yang tadinya dia nggak ditemenin sama orang tuanya, tadinya ditemenin tuh hampir 1 tahun ya Bu DJ di dalam kelas. Terus pas ngelihat sekarang dia udah nggak ditemenin sama orang tuanya, itu udah keren banget Bu. Saya ngelihat dia masuk kelas sendiri, ayah atau mamahnya nunggu di depan aja itu udah seneng banget. Jadi ngelihatnya ke situ-situnya sih. Jadi kan balik lagi orientasinya ke paradigma Bimba, nggak ke hasil. Itu kalau misalnya lagi ngecekin indikator. lebih lihat ke progres setiap anaknya ya, Budila ya. Iya, karena progresnya sebenarnya udah ada, cuma kan setiap anak progresnya beda-beda, nggak harus ke bisa langsung level 4 enggak, tadinya dia nggak ditemenin, sekarang udah mau masuk kelas sendiri. Itu aja udah bisa bikin seneng sih. Tapi di sana rata-rata pada takut nggak sih sama indikator level? Jujur. Khawatir sih Bu, pasti. Eh, khawatir pasti semenjak ada indikator level itu jadi khawatir kan? Gimana nih? Gimana? Kok Iya, progresnya gini-gini aja? iya. Oke. Iya. Dilanjut, Budila. Mm-mm. Iya, karena indikator ya jadinya jadi les baca lagi gitu Bu. Iya. Siapa lagi, Budila? Udah semua ya. Udah semua ya? Bu Mai? Bu Maya lagi bongkar majalah. Iya, Bu Mai lagi bongkar majalah. Terus gimana dong? Gimana, Budila? Lanjut ini pendekatan pakai bahasa kasih. Tadi kayaknya belum semua ya pendekatan pakai bahasa kasih. Oh iya, boleh. Siapa yang belum? Kayak bahasa kasih. Saya juga termasuk tuh tadi yang PDKT ke orang tua pakai bahasa Ah, kasih. Orang tuanya kan pujian. Jadi pendekatan bahasa kasihnya lewat pujian. Alhamdulillah berhasil. Kalau dari teman-teman ada yang punya cerita nggak? Pendekatan ke anak lewat bahasa kasih. Biasanya sih rata-rata pakai hadiah ya. Iya. Pendekatannya lewat iya. bahasa kasih dari hadiah. Pemberian stiker, yang lain-lain. Dibuatin pesawat. Sampai bikinnya banyak. Mm-mm. Yang bahasa kasihnya pelayanan, ada yang pernah nggak pendekatan ke anak lewat bahasa kasih pelayanan? Mungkin dilayanin. Bu Putri kayaknya ada yang anaknya koleris ya? Bu Banyak. Putri yang anaknya koleris. Banyak. Nah, Ngumpul. bisa tuh Bu Putri di-sharing gimana? Ke siapa Bu Putri? Aisyah. Aisyah. Kita ngumpul ya. Nah, gimana Bu Koleris. Putri? Kalau ngasih bahasa kasih ya ke anak-anak koleris, ya meskipun kadang malah bikin keteteran, tapi dia juga seneng kan dapat bahasa kasih. Misal
itu ngapusin yang salah di kalau biasanya yang anak-anak koleris itu ada yang salah minta dihapusin sama gurunya sampai dihapusin aja mintanya sama gurunya kayak Bu Putri aku salah aku mau dihapusin terus aku bilang kakak kan bisa hapus sendiri coba kak hapus sendiri gitu Bu Putri lagi ke yang itu bukan aku nggak mau ngasih bahasa kasih ke dia tapi aku waktu itu emang lagi mau ngajarin ada yang baru tapi aku maunya Bu Putri jadinya aku yang ngapusin dia kalau ada yang salah terus kalau misalkan mau main baca-bacaan udah nyodorin kotak bacanya minta dibukain kayak gitu terus biasanya kalau anak-anak college itu sebenarnya dia tuh bisa Bu terampil tapi rata-rata yang aku lihat tuh dia maunya di diliatin gitu bukan bukan nggak percaya diri ya jadi kayak maunya dilayanin gitu padahal sebenarnya mah dia udah terampil dia udah bisa terus dia juga percaya diri karena ada kolerisnya jadinya dia pengennya diliatin gitu dilayanin padahal mah dia sebenarnya udah bisa di modul itu Bu. Tapi pas kamu ngasih pelayanan tuh Mm. malah makin tumbuh nggak minatnya? Makin tumbuh tapi jadinya Nggak ada mandiri. ada jeleknya ketergantungan jadi benar-benar Kaisar tuh Bu Putri sampai salah aja maunya dihapusin kakak coba kak hapus sendiri gitu Bu Putri lagi ngajarin Saka modul baru gak mau aku maunya dia dihapusin Bu Putri gitu jadi kalau dia salah gitu aku yang hapusin tapi jadinya tumbuh benar minatnya minta PMR terus minta nambah modul cuman kayak gitu terus kayak misalkan udah berdoa dia sengaja nggak dirapihin sedangkan teman-teman yang lain itu udah rapi beda banget sama Saka Saka kalau dilayanin dibantu Nggak misalkan enak. enggak Oh, iya benar nggak enakan. enggak enak enggak aku aja aku bisa sendiri Saka jadi beda banget sama Kaisar yang punya koleris kan Saka pragmatis sanguinis dia malah nggak mau dibantu sama sekali. Terus habis itu sama teman-temannya juga, tapi karena dia pelayanan, dia juga ngelayanin aku, Bu. Misalkan temennya habis milih gambar, dia yang ngerapihin, Se- dia yang ngerapihin. Terus misalkan aku kehilangan pulpen, dia yang bantu nyariin. Terus temennya misalkan habis selesai ngegunting, dia yang excited ngebuangin ke tempat sampah. Jadi ya dia bahasa kasihnya pelayanan, dia juga ngasih pelayanan ke teman-temannya dan itu udah dominan banget ya, maksudnya kelihatan banget kalau dia pelayanan. Itu jadi buat nggak mandiri nggak Bu Putri? Iya, jadinya ketergantungan ya. Iya, Kalau kamu nggak ngelayanin, ngambek Bu, cemberut. minatnya turun. Iya, aku nggak mau bawa PMR hari ini gitu, langsung kayak gitu. Iya. Selain selain pelayanan, bahasa kasihnya apa? Kaisar pujian. Pujiannya aja yang ditonjolin, pelayanannya dikurangin. Udah pernah sih baru kejadian tadi kan dia baru modul 6A. Dia di 4B-nya udah terampil, Bu. Jadi kalau kalau penjumlahan di 4 udah langsung 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Terus dia juga cepat, kan Kaisar cepet ya. Nah, tapi di 6A itu dia maunya dilayanin. Misalkan Bu Putri 7, ditutup 5, sisanya 2 kan Bu Putri. Aku pernah, udah aku puji dulu kak, kakak udah bisa, kakak udah keren, kakak udah nambah modul, berarti kakak udah bisa dong ngerjain sendiri, belajar kak, percaya diri, aku bilang gitu. Padahal mah aku tahu dia maunya dilayanin bukan gak percaya diri. Terus habis itu dia cemberut kan. Terus habis itu akhirnya dia kerjain sendiri bisa tuh benar semua. Tapi ya gitu jadinya cemberut, mut-mutan juga kan anaknya. Kalau yang kayak gitu gimana tuh Bu Dwi? Mm-mm. Anak pelayanan. Kalau nggak dilayanin, minatnya turun. Tapi kalau dilayanin terus jadi nggak mandiri, ketergantungan.
Aku Jadi juga kayak punya. kayak Itu belum tumbuh apa ya? Belum ditanamkan rasa tanggung jawab ya. Jadi maunya papa dilayanin, maunya papa dirangkul terus gitu. Tapi mungkin kayaknya seiring berjalannya waktu, terus usia makin dewasa, kayaknya sih bisa kayak dikasih tanggung jawab gitu. Ini karena kan masih usia-usia dini ya, jadinya pengennya diperhatiin, dilayanin gitu. Cuma sejauh ini Bu Putri ngelayaninnya nggak keteteran kan? Apa aja? eh, ya pernah keteteran Bu karena sampai salah aja dia maunya mintanya dihapusin. Kalau aku bilang kak aku mau ke Saka dulu, lagi mau ngajarin Saka modul baru baca 6 kan kakak Saka baru baca 6. Kakak coba hapus sendiri, kakak bisa. Bu Putri mah kayak gitu sekarang gitu. Akhirnya nggak dihapus Bu. Sampai aku udah selesai ngajarin Saka, aku ngintip gak dihapus sama dia. Terus malah Berarti nyodorin dia sama penghapus. Gitu. coba kata-katanya kalau nggak diganti. Coba kakak Saka, Saka ya namanya ya? Kaisar. Oh Kaisar. Coba Kaisar hapus sendiri kan udah besar gitu. Sambil dipuji-puji coba. Siapa tahu nanti jadi kesemsem sama pujian dari wah Bu Putri. Jadi ketukar kan tuh sampingan sih gitu. Yang tadi baru kejadian Bu tadi yang dia aku bukan aku nggak ngelayanin dia, bukan aku nggak ngasih basa kasihnya dia, tapi aku mau dia ngerjain sendiri di 6A karena dia menurut aku dia mau udah terampil banget, Bu, udah bisa. Tapi karena dia pengennya dilayanin, aku bilang kakak coba sendiri, kakak udah keren, udah hebat, udah naik Nah, motor sendiri. Ngerjainnya jangan diliatin Bu Putri gitu, jangan dilayanin Bu Putri dulu gitu. Ya gitu Bu, jadi ngambek, jadi cemberut. Terus dia malah bilang gini, ya udah hari ini aku nggak mau bawa PMR. Gitu. ngancem ya. Pagi-pagi tuh anak jam 8. Tapi ngomong udah kerennya bahasanya gimana? Kakak kan udah keren. Begitu apa ada mimik-mimik gestur dari Bu Putri yang bikin anaknya jadi antusias? Kalau aku enggak sih, aku lembut aja sambil dia elus-elus. Oh, Soalnya dia, uh-uh. coba nanti ngomongnya agak antusias. Udah besar, udah keren, coba Bu Putri mau lihat gitu. Coba. Kalau misalkan kan namanya apa namanya? Takutnya ke bawah ya. Misalkan dia Bu Putri cuma ngomong, "Ayo, Kakak kan udah besar, udah keren, udah ganteng." gitu. Jadi kayak pembawaannya kayak lemes coba deh. Happy sedikit gitu. Ah, Hmm, iya. tapi kalau kayak gitu aku takutnya dikira dia dibentak soalnya. Emang pernah Biasa. dibentak? Enggak, takutnya dia ngiranya kayak gitu dibentak takutnya. Oh, kan tapi sampai apa gestur dari Bu Putri cara bicaranya tuh di kayak manja-manjain gitu loh. Iya Siapa tadi ya dia Budila di situ sambil ibu dipeluk. gurunya ada nggak yang biasanya kayak gitu? Kalau ngomong suka dimanja-manjain gitu. Nggak ada ya? Dia tahu. Bu DJ begitu nggak? Kalau apresiasi anak. Coba contohin Bu DJ biar Bu Putri kebayang. Ini aku tahu Eh, sih. nggak kebayang kan di depannya. Iya. Apresiasi dia karena dia kakak kan udah gede, coba dikerjain sendiri ya. Pernah aku gituin sih Bu, pernah yang sama sekoleris. Nah, nah gitu Bu Putri. Jadi gestur tubuh kita Nadanya, tuh harus nadanya disamain sama ekstra bahasa dulu. kita gitu. Tes anak-anaknya. Hmm. Nah, Hmm. Dicoba penyampaiannya ya. Kaisar. Hmm. Boleh dicoba nanti ke Kaisar kayak gitu tuh kayak yang Bu DJ praktekin. Kalau nanti kalau bilang kamu apa kalau udah kamu tahu Kaisar. Kan lebih jauh juga tuh. Biar dia apa? Dia kalau dipuji ini banget kok. Besoknya dipakai lagi Iya, iya. sesuatu. Jadi besoknya dipakai lagi. Agak Pakai dia lagi. lagi. Gampang.
Berarti Nandanya. pujinya harus lebih Baik-baik. antusias ya, Budila. Iya, Ya, Nah, coba besok nanti kalau ketemu Kaisar lagi dipraktekin ya, Bu. Kayak Bu Diji yang tadi praktekin. Nggak usah jaim-jaim. ya. Apalagi dia juga kan anaknya cemburuan juga, jadi itu. banyak kayak gitu ya. Hah? Banyak kayak cemburuan ya. Iya, cemburuan, Pelayanan. pelayanan. Aku kan Bisa manggil kita sayang ke pelayanan. temennya, Hmm. kakak sayang, terus kata dia, aku mau dipanggil sayang gitu. Terus sama aku kasih lope ke Saka, padahal nanti juga dia aku kasih lope. Aku nggak digambarin lope, Bu Putri mah kayak gitu sama aku, ke Saka doang dikasih lope. Aku mut-mutan juga anaknya. Berarti harus adil ya kalau pemberian apresiasi ya, Bu Putri. Aku mau ngasih lopet, tapi kan si Kaisar kan belum selesai, jadi belum aku nilai dia kayak udah gitu duluan dan netting. The rating dia jadinya. Iya, kayak gitu aja sih, Budila. Iya, Budila ya. Iya. Lebay-lebay. Iya, betul. Kita harus Lebay lebay-lebay gitu ini sedikit. kan dia nggak ada, dia koleris ya. Nggak suka terlalu deh kalau ada Iya. sanguis. Tapi ada dominan koleris tapi sanguinis kayaknya. Bisa itu. Coba dulu yang lebay dia, gitu nggak? Tapi kalau dengan kaleris, Oh iya. Iya begitu. Udah 3:53 Bu Dwi, Bu Maya. Iya. Halo, Bu Maya. Halo, Bu Dwi, Bu Nah, Dina. Udah selesai, Bu. muncul Bu Mayanya. Alhamdulillah udah, Bu May. Selesai. Mau langsung afirmasi di sini aja ya, Bu? Boleh?